Dia berbagi supaya dengan harapan dia nggak puasa. Gitu kan. Jadi boleh nggak sih kita nggak puasa tapi kita berbagi sama orang puasa sehingga kita bisa dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten kesayangan kita semua, Pengangguran Negeri Sipil. Di kali ini kita lebih kalem karena lapar. Puasa ya. Puasa. Iya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Masya Allah. Yang sudah familiar di layar televisi kita semua, terutama di Indosiar. Siapakah dia? Bang Ozan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ozan. Jadi Bang Ozan ini sudah beberapa kali ikut aksi dan dia termasuk finalis juara 5 besar. Dan Aksi. saya adalah koordinator penontonnya. Dan saya adalah yang meng-SMS. Walaupun satu kalah sama yang punya wali kota. Ya. Enggak, Bang Ozan punya jargon. Bang Ozan, Siap Bang Ozan. siap Bang Ozan. Iya. Coba kita ulangi. Iya, oke. Penonton. Bukan penonton dong. Apa sih? Jamaah. Oh iya, jamaah. Maaf ya. Iya. Bisa nonton dangdut. Oke. Jamaah siap Bang Ozan. Kita gantian ya. Oke. Saya memulai. Jamaah Siap Bang Ozan. Alhamdulillah. Ya, Bang Ozan juga punya channel YouTube. Channel Itu YouTube. Bang Ozan TV. Bang Ozan TV. Bang Ozan Dan TV. juga jangan lupa follow Instagram saya Nah, @bangozan_official. official. Ah. Di sini nanti ada Insya Allah juga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Jadi tolong buat Anda para pengangguran supaya ada kegiatan, follow Bang Ozan. Supaya Anda nonton yang bermanfaat tentunya. Iya, jangan nonton Kaisang terus. Ingat bulan puasa, Lapar nanti ya kan. Nah, nih mumpung ada Bang Ozan, kita mau tanya-tanya nih. Alhamdulillah. Buat Anda yang punya pertanyaan yang mengakali agama, ya kan. Bang Ozan siap menjawab semua itu. Pertanyaan yang ingin mempermudah diri lu dan tidak ada ya. Iya. Jadi ini bulan puasa kan Bang Ozan mendadak nih. Banyak orang yang mendadak jadi kaya. Tapi ada juga tuh, ada orang yang mendadak jadi miskin. Kenapa tuh? Iya. Jadi wah bulan puasa nih ya kan, izin dia sama keluarganya. Jakarta ya kan. Jakarta ya kan. Jakarta. Ngapain? Ternyata di perempatan. Iya. Ngapain tuh? Biasa begini Bang Ozan. Oh, jadi PPT. Iya. Para pemburu takjil. Para Para pemburu takjil Iya, sama iya. para pemburu THR Iya. yang masih jauh. Puasa dulu baru THR. Kerja kagak minta THR. Iya. Nganggur Anda. Ingat nganggur. Baru 2 hari udah THR. Iya. Nah, fenomena itu sudah sering terjadi Bang Ozan. Betul. Terutama khususnya di negeri kita tercinta. Iya. Karena di Korea nggak puasa. Iya. Jadi ada orang yang bulan puasa kan banyak orang yang mulai peduli itu, alhamdulillah banget kan. Pada Berbagi, prihatin sama orang lain. Nah, ada juga tuh orang-orang yang mengakali itu. Gimana tuh? Jadi dia berbagi supaya dengan harapan dia nggak puasa. Gitu kan. Jadi boleh nggak sih kita nggak puasa tapi kita berbagi sama orang puasa sehingga kita bisa dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa. Gimana Bang Ozan? Boleh nggak kayak gitu? Ini namanya akal-akalan ini. Ya, jadi gimana kita ini berbagi tapi nggak berpuasa. Iya. Ya, ini sesuatu yang salah. Jadi gini,
Jadi jangan sampai kita ini merasa puas dengan segala kebaikan yang kita lakukan gitu. Apapun itu, tidak hanya berpuasa, baik sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena belum tentu ibadah yang kita, jangankan gini deh, jangankan yang kita beribadah gitu ya, yang tidak beribadah, yang ibadah saja yang kita lakukan belum tentu ibadah kita ini diterima, betul nggak? Iya nggak? Itu satu. Yang kedua juga, jangan GR, bisa jadi ibadah yang kita lakukan ini belum tentu bisa memenuhi amal-amal atau sebagai kuota pahala kita di sisi Allah. Karena ada hadis yang mengatakan ya bahwasanya ada dalam suatu riwayat dijelaskan ada seseorang yang mengadu kepada Allah di hari kiamat nanti menuntut keadilan. Kenapa? Karena di dunia ini banyak sekali pengadilan tapi sedikit sekali keadilan. Benar nggak? Ya, dicatat tuh ya. Di dunia ini banyak sekali pengadilan tapi sedikit sekali keadilan. Iya. Nah, di akhirat nanti banyak yang menuntut keadilan. Akhirnya apa? Ya Allah, sebelum ada yang menuntut keadilan, ada orang yang bangga dengan pahala-pahala yang dia kerjakan. Ya Allah, ini pahala sholatku, pahala puasaku, pahala zakatku, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada yang menuntut keadilan. Ya Allah, benar si fulan ini rajin puasanya, rajin berbaginya. Tetapi di sisi lain aku tidak ridho kalau dengan pahala berbaginya ini dia masuk ke dalam surgamu. Kenapa? Karena ketika di dunia aku telah difitnah, aku telah dicaci maki, dizolimi dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi, pahala si fulan ini ya, yang tadinya dia berbagi tapi telah memfitnah orang lain, pahalanya dikurangi, diberikan kepada orang yang difitnah. Dosanya yang difitnah ini diberikan kepada orang yang memfitnah ini. Akhirnya apa? Banyak yang masih menuntut pahalanya habis dipreteli. Itulah orang yang sesungguhnya orang yang betul-betul bangkrut. Jadi bangkrut yang sebenarnya bukan bangkrut harta benda, Bang Andi, Bang Fitra, bukan. Tapi hakikat bangkrut yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki amal kebaikan yang banyak, tapi di akhirat nanti habis dipreteli. Kenapa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan secara tidak sadar, kita telah menyakiti orang-orang di sekitar kita. Jadi seperti itu. Ya. Jadi tadi benar kata Bang Ojan, yang puasa aja belum tentu diterima, apalagi yang nggak puasa. Yang berbagi aja belum tentu diterima, apalagi yang pelit. Nah itu. Tapi yang perlu dicatat tadi, kalau nganggur itu bukan fitnah. Anda memang nyatanya nganggur. Jangan sampai Anda bangkrut di dunia, bangkrut juga di akhirat. Betul sekali. Nganggur di dunia, Nganggur di akhirat, jangan sampai. sedih banget gitu kan. Oke, Bang Ojan, tadi kan pertanyaan Bang Fitra kalau dia itu orang yang nggak puasa. Saya juga pernah dengar hadis nih, ada hadis yang mengatakan kalau misalkan kita ini berbagi atau kita memberikan kepada orang yang berpuasa atau memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, katanya pahalanya itu sama dengan orang yang kita bagikan. Seperti itu, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan saya ini memberikan 5 orang buka puasa, saya puasa juga, saya ngasih 5 orang yang berbuka puasa, ya kan saya dapat pahala mereka. 5 hari ya? 5 hari, berarti bisa dong kalau saya 5 hari nggak boleh puasa, atau saya nggak puasa dari 5 hari depan. Karena udah cukup, ya kan? Saya udah dapat 5 hari, ya kan? Kan 5 orang puasa, begitu, Bang Ojan. Ini namanya pernyol. Apa? Pertanyaan konyol. Iya nih. Ya baik, bagus nih pertanyaannya ya. Ya. Jadi masih berkaitan sebenarnya Bang Adi dengan yang tadi ya. Jadi memang benar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, dijelaskan bahwasanya barang siapa yang memberikan hidangan berbuka puasa ya kan, berbagi untuk orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Ya kan? Dhairu annahu la yanqusu min ajri shaim, tetapi tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Ya enggak? Contoh, Bang Andi berbagi kepada Bang Fitra. Bang Fitra ini berpuasa, ya enggak? Nah, kemudian Bang Andi ini dapat pahala puasa Bang Fitra, tapi pahala puasa ini tidak berkurang gitu ya kan? Nah, jadi memang seperti itu, dalam hadis dijelaskan seperti itu. Tetapi bukan berarti kita dirapel gitu ya. Setiap udahlah gue sedekah aja, besok gue kagak puasa lagi. Nah, jangan. Ya kan? Iya. Bisa. Karena puasa ini kan perintah yang wajib, ya enggak? Kita sebagaimana kita ketahui
dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Shadaqallahul adzim. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, gitu kan? Dan berpuasa yang dimaksud di sini ada berpuasa di bulan suci Ramadan secara full 1 bulan, gitu ya. Jadi bukan jangan mentang-mentang kita sudah berbagi, gitu kan, kita nggak berpuasa lagi, ini salah. Gitu. Nah, maka yang bagus adalah dua-duanya tetap dijalankan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa? Pahalanya itu dilipat gandakan berlipat-lipat, gitu. Jangan berbicara bulan puasa dulu deh. Di bulan yang lain saja kalau kita berbagi, itu pahalanya itu sesungguhnya kalau orang yang berbagi itu akan mendapatkan balasan yang lebih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2247 itu dijelaskan bahwasanya mana qasamalu 'abdin min shadaqati, tidak akan berkurang sedikit pun harta orang yang bersedekah, gitu. Jadi hakikatnya ketika kita berbagi itu tidak berkurang, Bang Andi, Bang Fitra. Mau bukti nggak? Boleh. Jadi Bang Ozen ini nggak afdol kalau mengisi suatu sesi tidak menunjukkan aksi cerdas. Tahu nggak aksi cerdas? Apa tuh? Cerdas itu adalah ceramah dengan analogi sulap. Oke. Iya. Ulangi ya. Cerdas itu itu adalah ceramah dengan analogi sulap. Jadi nanti kalau berhasil nanti sulapnya kita sama-sama bilang gini, cerdas. Oke. Ya. Kalau berhasil ya. Berhasil. Kalau berhasil. Kita buktikan ya, ini sebagai analogi pembelajaran ya. Jadi di sini saya mempunyai uang, ya, uang 40.000, ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ada berapa, Bang Adi? 40.000. Ya. Nah, misalkan saya di sini berbagi untuk Bang Fitra deh, ya, berbagi untuk Bang Fitra 10.000 buat beli biji salak. Kalau biji salak kecil. Saya tidak perlu ke perempatan. Kalau udah beranak baru nanti dibagi. Nanti dibikin beranak dulu ini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan matematika manusia, 40.000 dikurangi 10.000 berapa? 30.000. 30.000 ya. Tetapi sebenarnya berbeda dengan matematikanya Allah. Ya, Allah katakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 160, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Al-ayat sadaqallahul adzim. Jadi kata Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikannya itu ia akan mendapatkan 10 kebaikan untuk dirinya. Ya, falahu 'asyru amsalha, 10 balasan kebaikan. Nah, jadi kalau kita menggunakan matematika Allah, seharusnya 40.000 dikurangi 10.000 itu bukan 30.000. Seharusnya kalau kita hitung 10.000 deh, dikali 10 berapa? 100.000. Seharusnya bukan 10.000, ya, bukan 30.000 maksudnya, ya. Tetapi 10.000 dikali 10 adalah 100.000 dan ditambah ini yang 30.000 menjadi 130.000. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100. Bisa begitu, Ustaz? Nah, inilah matematika Allah. Nah, kalau udah banyak ini baru dah bagi-bagi. Nah, alhamdulillah. Nah, bagi-bagi dah. Lagi. Penonton mau nih, penonton. Nih, lumayan. Ya, THR ya kan. bagi-bagi buat THR. Puasa belum kelar udah THR. Makasih buat Iya. makasih. Sama-sama. Nah, kalau berhasil sama-sama kita mengucapkan cerdas. Ya, gitu. Jadi inilah matematika Allah, ya. Jadi bukannya tadi itu 30.000 tetapi 10 dikali 10 100 dan dijumlahkan dengan 30.000 yang sisa menjadi 130.000. Itulah balasan bagi orang-orang yang bersedekah, bahwasanya tidak akan merugi bagi orang yang mau berbagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu Bang Ojen ya. Kalau kita berbagi itu kita dilipat gandakan. Ini saya mewakili para pengangguran Iya. dan pasti sih di otak dia itu langsung wah, ya kan? Liar. Iya. Jadi kalau misalkan nih kita mau punya istri banyak, Bang, boleh nggak kita sedekahin? Ini juga salah nih. Jangan mentang-mentang duit bisa digandain, istri disedekain jadi ganda gitu ya, jadi baik. Nah, ini yang salah, nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Ini
Wah, itu bahaya itu, jangan ya. Ini analogi yang salah ya. Ini jangan sampai ditiru. Gitu. Nah, dengerin tuh nggak boleh kata Bang Ojan, gitu kan? Nggak boleh berbagi aja yang lain. Kalau mau ya sesuai dengan syariat agama, poligami ya nggak? Izin dengan istrinya, siap berlaku adil, direstui dan bisa betul-betul memenuhi kebutuhan semuanya, baru itu. Jadi lewat jalur pintu depan, jangan pintu belakang. Nah, ini yang bahaya. Oke, baiklah. Kalau gitu itu nggak bakal kan repot kan kita. Panjang. Panjang. Aja. Jadi itu yang berbagi ya, berbagi di bulan yang penuh berkah. Berkah ini, semoga puasa kita berkah, Amin, 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 amin. manggur kita jadi berkah. Dan juga banyak sekali manfaat yang didapat. Iya. Nganggur juga nggak masalah. Nonton kita. Yoi. Biar dapat pahala. Tapi jangan nonton doang, subscribe. Ya, nonton banyak, subscriber 30 ya. Kan susah mau nyombong. Oke. Dah, Ya, itu aja kalau itu kita aja. kali ini. Tunggu di konten-konten berikutnya. Baik, cukup sekian. Selamat berpuasa dulu dong. Selamat menunaikan. berbuka dong, selamat berbuka. Iya, menunaikan. Gimana menunaikan dong? Kan jangan berbuat begini kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.